Kamera, lu teriak kamera yuk. Kamera! Rolling! Set. Set! Action! Tega banget ya bokap lo. Udah tahu muka lo Cina, masih dikasih nama Cina. Tega kali bapak kau. Udah tahu muka kau perempuan, masih dikasih nama perempuan. Tuhan suka yang kayak apa? Yang IP-nya di atas 3. Sesuai hukum Newton 1. Kecantikan berbanding terbalik dengan kepintaran. Lo cantik banget. Capek deh gue ngomong ginian. Lo gak bisa ya kayak cowok normal lain ya. Ajakin gue ke Paris kek, beliin gue berlian Yuk, kita ke Ambon yuk. Biar kau lihat, agama tuh udah jadi propaganda paling murah dan efektif sepanjang sejarah bunuh-bunuhan manusia. Udah punyakan agama, punyakan Tuhan. Kita dikasih privilege lebih buat belajar. Orang bodoh yang tak tahu apa-apa, lebih mudah untuk diprovokasi. Lo kira di Yerusalem tuh orangnya bagus semua, tapi ribuan tahun gak berhenti juga tuh konflik agama. Jadi kita diam aja. Kenapa Allah nyiptain kita beda-beda? Kalau Allah cuma pengen disembah dengan satu cara. Makanya Allah nyiptain cinta, biar yang beda-beda bisa nyatu. Tuhan yang kami sebut dengan berbagai nama, yang kami sembah dengan berbagai cara. Terima kasih atas berkat yang kau berikan. Jauhkanlah kami dari percobaan. Amin. Film Cinta ini bercerita tentang kisah cinta antara Cina, T, dan Anissa. Karakter T ini tergantung definisi kita siapakah T ini gitu. Tapi Cina dan Anissa ini mencintai T, dan T mencintai Cina dan Anissa. Tapi Cina dan Anissa tidak bisa saling mencintai karena mereka memanggil T dengan nama yang berbeda. Yang satu manggilnya Allah, yang satu manggilnya Allah. Cina ini orangnya periang, pede abis, yang seumur hidupnya nggak pernah gagal, otaknya brilian sekali itu. Dan dia agamis, agamis, dia percaya banget sama Tuhannya. Dan juga satu hal lagi dia ngerasa semua orang tuh baik. Jadi anaknya tuh naif sekali sebenarnya. Tapi semua itu pede, naif segala macam karena ya selama ini dia belum pernah diuji oleh kegagalan. Nama lo sebenarnya apa sih? Cina. Nama asli lo. Cina. Kepanjangannya? Cina. Nggak pakai republik, nggak pakai rakyat. Action! Anissa itu sosok wanita Jawa yang sangat mandiri, yang dewasa, yang dia tuh berusaha untuk bisa ngelakuin semuanya sendiri. Dia tuh berasal dari kultur Jawa yang sangat ketat banget. Background keluarganya juga kan ayahnya militer, jadi mau nggak mau ngebentuk karakter Anissa menjadi seseorang yang sangat penurut, yang nggak bisa ngecewain orang lain. Apa
siapa itu keluarganya, teman-temannya, ataupun orang-orang di sekeliling dia. Singkatnya sih Anissa itu people pleaser banget lah. Dalam, Bu. Lagi belajar ya, Nduk? Iya. Ibu masih di rumah? Ibu lagi bantu-bantu Mas Rama pindahan ke rumah yang lebih besar. Kan kamu mau punya ponaan. Iya. Nisa ikut senang, Bu. Ingat ya, Nis. Tinggal kamu loh yang belum menikah. Mumpung kali desain kau. Golden section nih. Udah terbukti berapa tabat. Pasti indah. Golden section. Rasionalisasi insting, rasionalisasi intuisi, cuma buat mereka yang nggak punya bakat dan nggak punya Tuhan. Renaissance gak bertuhan, tapi banyak yang keren tau. Renaissance sudah mati. Gothic juga udah mati. Padahal Tuhan banget tuh. Renaissance, Gothic, Nietzsche, semua udah mati. Cuma Tuhan yang nggak mati dari zaman ke zaman. Bukannya Tuhan lo udah mati. Udah bangkit lagi. Tuhan. Ide ini didapatkan dari kegelisahan saya melihat keadaan sekitar saya. Film ini sebenarnya lebih merupakan sebuah pertanyaan putus asa karena saya sendiri tidak mempunyai solusi atau saran bagaimana seharusnya semua perbedaan ini dapat dipergunakan agar kita semakin bergerak maju dan bukannya untuk saling menghentikan. Karena yang saya lihat di sekitar saya saat ini adalah perbedaan ini malah menjadikan kita saling merasa lebih baik satu sama lain gitu. Jadi film ini hanya sebuah ungkapan hati saya tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Tema yang kami angkat di film ini menantang dan memiliki look yang unik. Director, writer, dan seluruh pekerja kreatif di film ini berhasil memformulasikan sedemikian rupa bersama DOP-nya satu look yang bisa memvisualkan bagaimana ketika dunia ini hanya milik berdua buat pasangan yang sedang jatuh cinta. Dan tentunya sangat berbeda dong perspektifnya dengan angle-angle yang dibawakan oleh film-film cinta populer pada umumnya. Jadi konsep sinematografi ya, waktu itu Samaria pengen di filmnya hanya ada dua karakter yang terlihat, itu karakter Cina dan Anissa. Jadi kita bikin di frame-nya itu hanya ada dua karakter, yaitu karakter Cina dan Anissa. Meskipun sebenarnya di dalam film ini ada beberapa karakter yang menjadi figuran juga, kita tempatkan mereka tidak terlihat sama sekali dari ekspresi, dari wajah, hanya terlihat punggungnya saja gitu. Jadi secara sinematografi kita menyesuaikan dengan konsep dari film cintanya itu sendiri. Jadi dunia ini milik berdua dan yang lainnya out frame. Jadi hanya ada karakter Cina dan Anissa di situ. Kak, boleh minta tanda tangan nggak? Kak, Biasa, artis, belagu. Tapi cantik, jadi sah. tuh kan 2,1. Di film ini saya menggunakan kamera high definition. Selain dari harga yang jauh lebih murah daripada kamera standar film, apalagi kamera 35 mm celluloid itu jauh lebih mahal.
Nah, makanya di film ini kita sangat menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Kita menggunakan teknologi high definition. Action. Di film ini kita bikin grip equipment sendiri. Teknologi yang coba kita aplikasikan, kita adopsi dari beberapa situs film di internet. Kemudian kita konsultasi sama teman-teman teknik mesin di ITB dan teknik elektro juga, gabung sama teman-teman komunitas film. Kita bikin dolly track lokal. Ini nggak main-main, dolly track yang memang diperuntukkan untuk bikin film supaya terjadi visualisasi yang bagus, dan bisa dilihat dalam visualisasinya nggak kalah dengan dolly track yang dibikin sama produk-produk luar. Satu lagi murah. Samaria pengen filmnya nggak usah pakai lampu banyak-banyak gitu. Yang penting di sini adalah cahaya-cahaya kuncinya aja, key light-nya saja yang diutamakan gitu. Ya mungkin karena keterbatasan budget juga, dan saya coba untuk bikin visual yang tidak memerlukan banyak setting lampu, dan lebih dimaksimalkan sebenarnya untuk setting di ruangan, lighting itu lebih dimaksimalkan di lampu-lampu yang dipakai sehari-hari di dalam rumah, kayak misalnya lampu meja, terus lampu ruangan, kemudian lampu tidur, lampu meja belajar, dan lain-lain. Jadi tidak bukan banyak lampu-lampu yang mungkin secara kalkulasi budget itu juga akan membengkak gitu. Nis, tambah apa lagi ya? Komen apa lagi ya, Nis? Lam duduk pas ke depan, terus Cina duduk sini. Ya. Nah, nanti setelah karena gue Islam, jadi hiasannya ketupat ya. Bang, lo balik lagi dong. Ya. Oh. Action! Nis? Ini sebenarnya scene yang udah diulang-ulang banget sejak gue casting pakai scene ini. Jadi kayaknya gue udah fasih banget deh scene ini, dan gue berharap Anissa dan Cina juga kayaknya, wah ini scene casting kayaknya gampang nih, tinggal sejam juga jadi nih take gitu. Ternyata itu malah mengambil 9 jam, gue take satu scene itu 9 jam. Dalam pembuatannya, that we are just participating in a big commercialism of Christianity to support the advanced growth of capitalism. Nah. Terus. Dari gue kan. Hah? Hambatannya ya mungkin karena itu tuh shotnya close up banget, dan mereka dituntut untuk sangat dekat, dan ya mungkin ada ketidaknyamanan di antara keduanya gitu. Jadi itu lagi-lagi tanggung jawab gue sebagai director, gimana caranya membuat mereka menjadi nyaman gitu, dan tidak terlihat di kamera terlihat takut gitu. Itu ketangkep banget soalnya di kamera, makanya akhirnya 9 jam di take berulang-ulang, ya taunya cahayanya udah berubah. Akhirnya kita take lagi dari awal ketika matahari udah terbenam gitu. Scene 60, scene terlama yang pernah gue set, dan gue banyak sekali bilang action.
karena melibatkan secara emosional mungkin ya, secara emosional dari para si pemain itu sendiri. Terus tapi gue suka dengan scene ini karena 6 jam kita nggak sia-sia, kita dapat apa yang kita inginkan. Well, this is not Christmas anyway. Ini semua bukan Natal. Don't worry lah. Kalau tuan kau tanya, I'll tell him that we are just participating in a big commercialism of Christianity to support the advanced growth of capitalism. And you think God won't put me to hell for that? Mak, kapitalisme pun tak boleh sama tuan kau. Bisa penuh nanti neraka kau. serba harus diburu gitu ya. Jadi kalau misalnya aku buat marketnya sendiri itu nggak mungkin. Jadi dengan bantuan teman-teman angkatan di bawahku gitu kan, aku sebagai senior di arsitek atau teman-teman 2004 mau membantu untuk menyiapkan market TA mereka. Ada 3 market yang dikasih ke aku. Jadi itu milik si Risma, Wanda, sama Adisti gitu. Jadi dengan bantuan mereka syuting ini bisa dipermudah gitu. Jadi aku nggak perlu lagi membuat market dari awal. Saya berusaha mengemas film ini melalui scene-scene sehari-hari yang terjadi di sekitar kita sehari-hari aja. Scene-scene biasa yang dipenuhi dengan dialog-dialog yang sebenarnya terjadi di kehidupan kita sehari-hari, hanya mungkin belum pernah diangkat ke dalam film gitu. Jadi saya berusaha membuatnya seringan mungkin dan tidak ada scene-scene yang politis atau gimana di film ini. Tuhan tuh lebih sutradara tau. Ya, sutradara banget. Kalau Allah ketemu Nabi Muhammad di zaman sekarang, pasti bikinnya film. Ditulis aja lah. Bikin film terlalu instan.
Generasi kita nggak mempan dikasih tulisan. Kita nih generasi who gets philosophy in the movie. Kekuatannya sebenarnya justru karena isunya itu ada di sekitar kita, tapi entah kenapa tuh nggak terlalu banyak diangkat gitu. Isunya mungkin kalau nanya ke temen isu ada orang pacaran beda agama, tanya deh, pasti banyak banget yang pernah ngalamin. Kalau nggak dia sendiri atau nggak temennya atau temennya temen gitu, paling cuma beda berapa step gitu, pasti ada yang ngalamin. Tapi orang tuh tidak membicarakannya gitu. Jadi Indonesia ini rada uniknya kan gitu. Jadi orang tuh punya agama dan doktrin agama itu begitu kuat untuk masyarakat kita, tapi begitu diangkat di pembicaraan tuh nggak ada yang berani ngomongin gitu. Kayak isu yang aneh gitu. Gusto Putri Nisade, kau cantik aku ganteng, kau yatim aku piatu, kau bego aku pinter, kau Kristen gue Islam. Exactly. Ntar kita bisa di-display tahun ini jadi simbol kerukunan umat beragama. Kau kan belum pernah main beda agama. Atau kau pindah Kristen aja, Nis? Yakin lo masih mau sama gue? Tuhan gue aja berani gue hianatin. Apalagi lo ntar. Iya, tapi kalau sampai September Indie movement, independent filmmaker itu tidak identik dengan film amatir atau film pemula yang tentunya selalu kita biasa dapatkan dengan visual yang pas-pasan, dengan penyutradaraan yang seadanya, penulisan naskah yang nggak jelas logikanya. Nah, independent filmmaker sebenarnya tidak ubahnya adalah seorang filmmaker profesional juga, yang dimana dia juga harus bisa mengelola eksekusi kreatif dengan profesional, dengan penggunaan alat yang memang memadai, manajemen budgeting yang juga relevan dengan semua yang ingin ditampilkan dalam film tersebut, kepiawaian seorang sutradara dan penulis, DOP serta seluruh elemen untuk bisa mewujudkan look film ini menjadi film independen yang ideal untuk ditonton. Emang ada yang real di dunia ini? Kita semua ini fiksi, karakter di film Tuhan. Gak tau sih, pet banget ya. Kekuatan film ini ada di temanya, karena temanya itu sendiri lebih besar dari film cinta ini. Saya setelah beberapa saat melakukan promosi akan film ini, dan kita juga keliling beberapa tempat untuk melakukan promosi film ini, saya jadi bertambah yakin kalau film ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari sebuah skenario besar dari sutradara yang jauh lebih besar daripada saya tentunya. Dan saya sangat bersyukur menjadi bagian kecil dari sebuah skenario besar ini. Dan mudah-mudahan ini bisa dapat menjadi manfaat bagi banyak orang. Oke, it's a wrap everyone. Thank you semuanya. Besok kita wawancara Frans sama Amara. Anissa, thank you.